menerbitkan buku. Ya. Terus ini pertanyaan lagi ada, nggak apa-apa Pak ya, saya bacakan dulu ya. Silakan. Bagaimana agar menjaga semangat kita untuk tetap menulis? Jadi menjaga semangat kita, kadang semangat mungkin naik turun gitu ya. Kadang semangat, kadang enggak. Nah, bagaimana cara kita untuk tetap semangat menulis? Itu dulu mungkin. Bapak ini ada lagi di sini yang dari chat. Saya mau tanya Pak, bagaimana kita mengetahui kemampuan dalam menulis dan menentukan jenis tulisan yang kita buat? Oke, saya jawab dulu ya. Oke, siap. Taruh ya. Ya, saya itu Mas Adis, teman di sampingnya kayak kenal saya. Oh, ya. Adiknya. Oh gitu. Oke. Ya, apapun yang kita tulis, insya Allah itu bisa menjadi ilmu, pengetahuan lah. Ya, setidaknya pengetahuan bagi orang lain. Ya, niat kita menulis apa sih sebetulnya? Selain memberikan informasi kepada orang lain, gitu. Ya, jadi kita menulis kadang-kadang kan cari data, ya kan, berdasarkan data. Data itu kemudian kita olah menjadi sebuah informasi kan. Nah, jadi bagaimana kemampuan kita dalam mengolah data-data itu, meramu data-data itu sehingga menjadi sebuah informasi yang berarti buat orang lain. Tapi tar dulu, informasi apa yang bisa kita sajikan kepada orang lain? Tulisan-tulisan hoax itu informasi juga gitu. Informasi yang salah ya. Jadi perbaiki tulisan kita sehingga benar-benar itu adalah sebuah pengetahuan buat orang lain. Gitu. Kemudian bagaimana cara menulis biar nanti Bu Mugi yang ceritakan. Yang pasti kita nggak ada orang yang ujuk-ujuk bisa langsung hebat menulis gitu ya. Melalui proses lah semuanya, melalui proses. Jadi kita menulis itu dari sesuatu yang benar-benar kita kuasai. Kadang-kadang kita menulis itu nafsunya doang yang gede. Pengen nulis sebuah materi yang ideal gitu, materi yang bagus, tetapi ternyata begitu kita setengah jalan mentok karena blank gitu, materinya terlalu berat buat kita sendiri, seperti itu. Mulai dari tulisan yang ringan-ringan aja dulu, gitu ya. Mulai dari tulisan yang ringan-ringan aja dulu. Jadi jangan langsung kepada tulisan-tulisan yang berat, gitu. Bu Mugi, tambahin Bu Mugi, bagaimana langkah-langkah menulis? Ayo, Bu. Langkah menulis atau apa tadi, menerbitkan buku ya? Oh iya, tadi ada pertanyaan step-step atau tahapan-tahapan dalam menerbitkan buku. Baik. Dalam menerbitkan buku, ini indie ya, indie bukan mayor ya. Oke. Jadi kalau yang indie itu pertama kita harus sudah punya dulu nih dengan jenis-jenis buku tadi ya. Kita sudah menulis dulu jenis bukunya apa, jumlah halamannya udah cukup atau belum ya. Kemudian kirimkan ke penerbit begitu. Tetapi untuk indie ini kalau misalnya mayor itu kan dibayar ya. Kalau indie itu bayar sendiri. Kita harus siap, harus punya modal ya, tetapi tidak mahal kok ya. Paling 1 juta lah ya. 1 juta itu kita sudah dapat buku PDF-nya, itu sudah ada covernya, sudah diedit, ya, tinggal nanti kita cetak. Bahkan ada penerbit yang ketika kita membayar segitu, misalnya itu dia sudah memberikan beberapa eksemplar buku kita, sudah dicetakkan, ya. Tergantung kita mau memilih penerbit yang mana, gitu. Tinggal kita mencari dulu penerbitnya yang mana. Nah, itu ya. Jadi kita cuma menulis aja, dieditkan sama editor dari penerbit tersebut. Kemudian apalagi tadi Mas? Iya. Terus itu sudah termasuk ISBN juga ya Bu ya? Iya, sudah. Pokoknya kita terima jadi itu. Nah, untuk memilih penerbit hati-hati. Ada penerbit yang tidak memberikan
PDF-nya, ada yang memberikan. Kalau yang memberikan berarti kita bisa kalau kita mau cetak lagi gitu ya, kita bisa kemana aja nyetaknya terserah kita. Ada yang tidak memberikan, mungkin dia murah misalnya ya, lebih murah dari yang lain, dan dia tidak memberikan PDF-nya. Jadi kita nggak bisa mencetak kecuali ke penerbit tersebut gitu. Biasanya kelemahannya nih, kalau yang murah biaya pracetaknya dan kita tidak dapat PDF, maka kita akan cetak di situ, biasanya harganya lebih mahal. Gitu, karena mau nggak mau kita akan cetak di situ, gitu ya. Makasih Bu Mugi. Oke, saya tambahkan dari Mbak Ainun nih kan tanya, bagaimana mengetahui kemampuan menulis dan menentukan jenis tulisan yang kita buat, gitu. Ya, kita berlatih lah. Kemudian baca tulisan-tulisan orang, gitu. Baca tulisan-tulisan orang lain. Sebanyak mungkin kita baca tulisan-tulisan orang lain. Jadi nanti kita tahu kekurangan kita itu apa, gitu. Orang tuh menggunakan diksi itu pemilihan kata ya. Menggunakan diksi kok bagus-bagus banget gitu. Nah, kelemahan kita mungkin di situ, di diksi kita. Pemilihan kata-kata kita yang masih terlalu miskin gitu. Masih kurang. Nah, dan jangan takut buat dikritik sama orang lain. Gitu. Mas Adis, itu pertama kali dia kenal saya, dia kasih tulisannya ke saya. Minta dibaca sama saya. Dan disitulah saya tahu tulisannya berantakan banget. Sampai sekarang. Ya, nggak apa-apa. Dia seneng aja kan, nggak sakit hati gitu. Seperti itu. Jadi nggak ada yang instan itu. Jadi ide Mas Adis itu bagus, tapi ketika sudah dalam bentuk tulisan, kacau itu ejaannya. Diksinya juga ya kurang tepat gitu. Nggak apa-apa, setidaknya Mas Adis sudah banyak tulisannya gitu. Nggak masalah. Ya. Kemudian kita mau jenis tulisan kita itu apa? Ya terserah. Kita maunya mau nulis dalam bentuk apa seperti ya tadi yang saya bilang. Yang paling gampang nulis itu kalau saya itu tulisan yang bersifat deskriptif, deskripsi. Kita menggambarkan situasi, suasana gitu. Ya. Sehingga semakin kita menguasai suasana itu, semakin orang lain itu bisa juga mengikuti suasana yang sedang kita alami. Kayak gitu. Saya mau share. Ini tulisan saya kemarin. Jadi ketika Anda mau pertama kali nulis, Anda kan punya ide ya. Kira-kira mau ke arah mana tulisan Anda itu? Nah, di ide-ide itu Anda tuliskan dalam bentuk sinopsis. Contohnya gini sinopsisnya. Ini kan judulnya Guru Brainware Pembelajaran Digital. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis digital, yaitu hardware, software, dan brainware. Sampai di sini, orang awam masih bingung brainware itu apa. Kalau hardware, software, mereka tahu. Dari ketiga hal tersebut, yang perlu disiapkan lebih matang adalah brainware. Baru kita jelasin brainware itu apa. Brainware adalah seseorang yang memiliki kemampuan menciptakan, mengelola, menguasai sistem informasi untuk tujuan tertentu. Brainware itu Anda, brainware itu saya. Gitu. Jadi para pengguna hardware dan software itu brainware. Brainware itu orangnya. Gitu ya. Jadi si guru ini adalah orang yang berperan dalam pembelajaran digital. Tuh. Membelajarkan generasi digital lebih efektif jika menggunakan bahan ajar digital. Hal ini menuntut guru memiliki kemampuan menguasai hardware dan software pembelajaran. Faktanya, peserta didik sebagai generasi digital kadang lebih menguasai teknologi dibanding gurunya. Ini kondisi yang sekarang nih permasalahannya nih. Apakah hal ini akan menjadi masalah? Bagaimana guru sebagai brainware pembelajaran digital dapat meningkatkan kemampuan digitalnya?
semua akan didapatkan dalam buku ini. Coba Anda bayangkan. Orang disuguhi pertanyaan atau permasalahan-permasalahan. Dan di sini diyakinkan sama kita bahwa semua akan didapatkan dalam buku ini. Harapannya orang akan tertarik atau akan mau membaca buku ini. Sinopsisnya segini aja, 2 paragraf nih. Gitu. Kemudian Anda harus bisa membuat outline yang mau Anda tulis. Ini memudahkan Anda menulis mulainya dari mana nanti. Saya bikin ada di sini ada 6 bab. Bab pertama, mengapa harus pembelajaran digital. Kedua, literasi digital. 3, manajemen sistem pembelajaran. Keempat, bahan ajar digital. Kelima, meningkatkan kompetensi guru sebagai brainwave pembelajaran digital. Baru penutup. Nah, ini jadi penting nih outline nih. Karena nanti Anda nulisnya itu ngisi kolom-kolom yang ini nih. Contohnya begini. Nah, dari outline tadi, ini sudah saya tambahin tulisan nih. Pertama kan tadi berbicara tentang generasi digital. Sudah mulai tuh saya nulis tentang generasi digital. Terus kesenjangan sumber daya, saya tulis. Kesenjangan infrastruktur, literasi digital itu seperti apa. Nah, ini perkembangan literasi digital Indonesia belum saya tulis. Kenapa? Karena bahan saya belum cukup. Jadi masih ada bagian-bagian yang kosong. Pentingnya literasi digital bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Baru segini tulisannya. Kenapa? Karena idenya masih nyangkut, bahan-bahannya masih kurang. Terus aja begitu. Nah, begini seterusnya. Jadi kita akan gampang nulisnya kalau kita sudah punya outline-nya. Gitu. Outline-nya dulu. Kalau tadi Bu Mugi kan bikinnya pakai mind map ya, pakai mind map. Itu mungkin lebih gampang pakai mind map. Jadi ketika Anda lagi muncul ide gitu, upayakan ketika ide itu muncul, bikin tuh outline-nya. Kayak gitu. Sesimpel itu membuat buku itu, nggak susah. Sesimpel itu. Mungkin outline-nya di hari pertama, Anda baru bisa bikin outline 3 bab. Di hari kedua, ada lagi tuh kayaknya di buku saya bagus juga nih kalau dimasukin ini nih. Kayak gitu. Kayaknya di buku saya nih, yang guru sebagai brainware pembelajaran digital, bagus juga kalau saya masukin best practice orang yang sudah menggunakan perangkat digital. Misalnya Mas Rian kan guru. Mas Rian suka sharing-sharing aplikasi gitu. Bisa jadi saya masukin tuh pengalaman pribadi Mas Rian di dalam buku saya gitu. Nanti besoknya ada ide apa lagi gitu. Jadi kayak gitu. Jalan aja terus sampai suatu saat kita puas. Sampai suatu saat kita puas, buku kita udah lengkap. Baru swasunting. Jangan baru 1 halaman dibaca lagi, disunting lagi. Nambah sedikit, disunting lagi. Kapan mau beresnya buku itu? Gitu. Ya. Jadi kita tulis aja dulu dari awal sampai akhir, nggak peduli tulisan kita berantakannya kayak gimana gitu. Nggak peduli tulisan kita itu kacau balaunya kayak gimana. Tulis aja dulu sampai selesai. Kayak gitu. Ya. Jangan kayak Mas Adis. Tulisan udah selesai langsung di publish gitu. Masih berantakan juga. Setelah ini enggak. Setelah ini enggak. Ya. Setelah ini enggak. Saya pikir itu, ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Silakan. Saya mau nambahin Pak Didi. Oke, boleh. Silakan Bu Mugi. Ya. Jadi kakak-kakak yang ada di sini, saya adalah orang yang suka mengobrak-abrik outline. Jadi kadang saya menulis tanpa kerangka. Bisa loh. Ya, tetapi memang kerangka saya harus punya frame yang jelas untuk tulisan saya tersebut gitu. Kok bisa mengobrak-abrik? Jadi gini, saya misalnya sudah menentukan outline. Pertama saya mau menulis
tentang pembelajaran digital misalnya. Kemudian di tengah jalan, kok nggak asik banget, saya ganti gitu. Ya saya suka sekali mengobrak-abrik outline saya sendiri sehingga pada praktiknya saya menulis tanpa kerangka. Nah jadi teman-teman ada penulis yang memang seperti misalnya Ahmad Fuadi gitu ya, dia membuat catatan di kamarnya, misalnya satu kamar tuh dia tempelin kertas, dia membuat mind map sendiri misalnya, ya. Berbeda dengan Dewi Lestari misalnya, beda juga dengan Golagong dan seterusnya, beda juga dengan kita, ya. Kalau Pak Didi orangnya taat azas, dia outline begitu, dia akan ikut begitu. Jadi betul, orang yang taat azas begitu akan menulis enak gitu. Tapi saya nggak bisa. Saya menulis tanpa kerangka. Saya akan membuat outline, tapi outline itu akan hancur sendiri gitu. Akan beda ketika menulis outline gitu ya. Saya menulisnya di luar kerangka. Jadi saya adalah penulis tanpa kerangka. Nah, ternyata bisa gitu. Jadi teman-teman jangan merasa menulis itu susah ya gitu. Kita tekan aja jalannya, yang penting nulis. Tapi memang untuk menemukan kita ini siapa itu prosesnya lama. Siapa tahu teman-teman membuatnya memang harus seperti penulis siapa ya, atau seperti Pak Didi bisa, atau seperti saya yang nggak pakai kerangka. Itu jangan jangan terganggu dengan itu semua, karena pada dasarnya itu semua adalah teoritis dan prakteknya kita menulis. Kemudian tadi saya ingin menjelaskan kembali tentang pre-writing. Teman-teman, untuk menulis itu biar dia bagus, maka banyak yang dilakukan, termasuk tadi jalan-jalan, termasuk tadi survei, termasuk saya ingat si Ahmad Fuadi itu sampai ke luar negeri, tinggal di sana begitu ya, demi untuk menyelami tulisan dia sendiri. Ya enak ya, punya duit, dia ke Roma misalnya, menulis dengan latar di Roma. Ya enak banget. Dewi Lestari yang perahu kertas itu, dia menyewa rumah 3 bulan, dia nggak diganggu. 3 bulan jadi novelnya, gitu. Nah terus kita 3 bulan misalnya guru kagak ngajar gitu ya, kan agak susah. Itu kendala kita memang, karena kita bukan penulis profesional khusus. Kita hanya menulis di sela-sela pekerjaan kita. Tapi memang, kalau mau bagus dengan keterbatasan kita, kita lakukan apapun gitu. Termasuk tadi membaca buku. Kalau kita suka atau mau membuat buku tentang how to, ya berarti kita harus praktek dulu cara membuat donat misalnya. Ya kita harus praktek dulu cara membuat donat, fotonya bagaimana, resepnya bagaimana kan. Nah jadi saya sedang membuat buku tentang perjalanan saya ke Singapura dengan anak-anak saya kemarin. Nah di sana kemudian saya flashback dengan, saya kan lupa nih, aduh di sana bagaimana ya kemarin ya. Saya flashback, buka lagi YouTube punya orang-orang. Oh iya, di sana itu ada gambar-gambar yang bisa saya tuliskan kembali. Nah jadi ini adalah cara salah satu cara ya meningkatkan kualitas tulisan. Barangkali itu, terima kasih Pak Didi. Silakan Mas Rian. Oke, apa nih? Itu banyak saya ingat. Oke. Ini mungkin terakhir ya Pak. Ini ada dari si Pak. Cuma orangnya tadi udah keluar juga karena koneksi. Cuma di grup WhatsApp dia tanya tentang penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Ini mungkin agak. Jawab, Bu. Baik. Silakan Bu Mugi. Tanda baca ya. Kita tanda baca kalau dijelaskan di sini ini agak kayaknya 4 semester bahasa Indonesia ya Pak. Nah jadi kita dengan praktek kita akan tahu lah ya
akan hafal gitu. Bahkan banyak orang yang suka lupa penempatan kata di ya, kata depan, kata apa lagi itu, pun itu tanda titik, tanda koma itu seperti apa, itu sampai dia menulis sebanyak apapun kalau dia memang tidak khusus mempelajari pedoman umum ejaan ya, WEBI itu emang agak sulit. Jadi teman-teman saya pikir secara kita memang harus bisa swasunting dan kita mempelajari WEBI tersebut, tanda titik itu. Kalau bagaimana huruf kapital dipergunakan untuk apa saja, di judul misalnya yang harus kapital apa saja gitu ya, kata apa saja, kata sapaan bagaimana, kata elips bagaimana, nah itu memang harus dipelajari sendiri. Tetapi kalau kita kesulitan, itu jangan dipikirkan. Karena memikirkan itu khawatir menghambat tulisan kita selesai. Gitu. Karena nanti ada editor luar yang akan mengedit punya kita, tulisan kita gitu. Jadi saya pikir kalau misalnya kita sudah tak sanggup melakukan swasunting sebanyak-banyaknya, ya serahkan saja kepada editor. Gitu ya, Mas? Ya, mulai sekarang ada 3 aplikasi yang perlu di-download dari Play Store. Pertama WEBI, kedua KBBI, ketiga Thesaurus Indonesia. Jadi ketika Anda pengen tahu kata yang saya pakai ini merupakan bahasa baku atau tidak, ketik aja di Thesaurus itu, nanti muncul gitu. Thesaurus itu ada istilah-istilah yang paling sering keluar, yang paling sering muncul dan digunakan dalam kegiatan tulis-menulis. Gitu. Jadi lihat di WEBI, lihat di KBBI gitu. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Didi dan Bu Mugi. Mungkin ada closing statement untuk belajar asyik menulis ini yang pertama kali ya. Baik. Saya berharap malam hari ini tidak berakhir sampai di sini. Kita terus lanjutkan. Saya pengen Anda semua jadi motor penulis di kampus kita. Sehingga saya pengen kampus kita ini dikenal sebagai kampus literasi. Nanti semua anak, semua mahasiswa minimal selama dia kuliah bisa menghasilkan 1 buah buku. Anda bayangkan, cek di mana ada kampus swasta yang seperti kita, mahasiswanya 100% menulis buku. Gitu. Jadi Anda harus menjadi motor-motor penggerak, orang-orang yang pertama yang menggagas ide ini. Coba nanti kita bicarakan sama Pak Edi, gitu. Pak, kita ingin bikin komunitas mahasiswa menulis, sehingga kampus kita ini adalah kampus penggerak literasi. Kampus yang pertama menjadi kampus penggerak literasi di Bekasi. Itu keren banget. Apakah itu susah? Tidak. Tidak ada yang susah. Kita akan buktikan. Di pertemuan kita besok yang kedua, ya, Anda semua harus menyerahkan 1 buah tulisan ke saya, ke Bu Mugi, gitu. Apapun tulisannya, ya, apapun tulisannya, Anda buat, nanti kita sama-sama review di mana kekurangan tulisan itu dan tulisan ini jenisnya apa. Jangan takut. Jangan takut untuk memulai. Mas Royan wajahnya wajah takut gitu. Pandangannya hampa banget gitu. Antara takut, antara ngantuk dan nggak jelas nih ngomong apa orang berdua gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi mulailah menulis. Ya, mulailah menulis. Kalau gajah mati meninggalkan belang, meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka kalau kita nanti mati, meninggalkan warisan tulisan-tulisan. Bagaimana mungkin ide-ide kita ini bisa dibaca sama anak cucu kita nanti kalau kita tidak mewariskan tulisan-tulisan? Kayak gitu. Bahkan dengan menulis kita ini sudah bersodakoh. Udah jariah ilmu pengetahuan ke orang lain. Sodakoh jariah uang kagak bisa. Coba ya paling enggak ilmu lah melalui tulisan-tulisan kita. Kayak gitu. Jangan sodakoh gairah terus. Sodakoh jariah. Royhan ini sodakoh gairah terus gitu. Sodakoh gairah. Ya. Nggak ngerti saya. Jadi nggak ngerti dan nggak ngerti. Cobalah menulis ya. Mulai hari ini menulis. Menulislah setiap hari dan buktikan apa yang akan terjadi. Gitu. Jangan takut untuk menulis. Ya, kalau perlu Anda punya tulisan kirim ke saya, kirim ke Bu Mugi, nanti kita review terus aja kayak gitu nggak masalah. Ya,
pertemuan kedua nanti yang bikin linknya kayaknya harus panitianya deh. Jadi biar ada hostnya gitu kan. Biar ada hostnya, nggak apa-apa pakai yang gratisan 40 menit mati kita mulai lagi, 40 mati kita mulai lagi gitu. Jadi biar ada hostnya, biar ada moderatornya, biar enak gitu. Ya, saya pikir itu. Silakan Bu Mugi kalau ada sampaikan. Boleh tanya dulu nggak Pak? Boleh, boleh. Boleh. Mas Adis Katanya bersuara. kan kita ada arah kampus kita mau jadi nulis gitu Pak, misalkan literasi. Apakah kampus kita bisa mendaftarkan apa itu jurnal gitu loh Pak? Kayak kampus itu kan ada jurnal.uin.ac.id gitu kan. Kita juga bikin gitu, jurnal.statenusantara.ac.id gitu Pak. Boleh Mas. Jadi memang setiap kampus itu harus seperti itu sebetulnya. Yang susah itu adalah konsistensinya. Kita nggak pernah konsisten. Udah pernah terbitan keduanya mandak gitu. Kenapa? Karena nggak ada redaksinya, nggak ada redakturnya. Maka orang-orang yang ada di sini ini harus menjadi redakturnya nanti, gitu, ya. Jadi bisa jurnal ilmiah, bisa jurnal ilmu pengetahuan, bisa jurnal apalah nanti, gitu, ya. Jadi bikin aja jurnal. Karena kalau misalnya jurnal itu kita mau ngurus ISSN-nya gitu, agak susah juga kalau kita nggak punya apa namanya redaksinya, redakturnya itu. Bisa, dan kita harus buktikan gitu. Kita bisa. Seperti itu. Ya, pasti bisa, Mas. Ya Allah bisa ya. Ya. Oke, mungkin tadi Bu Mugi sedikit kepotong, silahkan untuk mungkin terakhir untuk pertemuan yang pertama ini. Baik, teman-teman calon penulis muda Indonesia, mulailah menulis ya. Mulai menulis, tidak ada yang susah dalam menulis, kita hanya harus memulainya. Itu aja, terima kasih banyak dari saya. Baik, terima kasih ya Pak Didi dan Bu Mugi. Ya. Terima kasih banyak sudah sharing ke kita, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang banyak di sini. Banyak sekali pelajaran-pelajaran baru yang saya dapatkan dan kita dapatkan semua. Oke, terima kasih. Silakan Pak Didi ditutup. Sudah ya, saya tutup ya. Saya mohon maaf sama Bu Mugi kalau ada kata-kata yang salah dan keliru. Ya, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya. Ya. Amin. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.